Itu dia Pak. Pasti itu karena tempat Pak. Karena tempat. Bersama-sama dengan para artis, ada Mas Ari Lasso, ada Mbak Yuni, Sarah, ada Desta, ada Nirina, ada Indi, ada Aurel, ada Ola, ada Sari. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Makin malam suasananya juga makin meriah di kawasan ini. Bakar-bakaran sampah bambu-bambu bekas baliho. Ini bukan bakar ban ini bakar sampah-sampah baliho. Jadi suasana juga memanas. Para massa buruh juga tadi sempat berteriak-teriak untuk revolusi karena mereka kecewa tidak ada perwakilan dari pemerintah yang mau menemui mereka, di mana tuntutan mereka diantaranya adalah untuk menolak undang-undang cipta kerja, menolak undang-undang RUU undang-undang kesehatan, juga menjamin terjadinya kestabilan harga. Jadi memang terpecah beberapa titik ya, ada yang di depan titik sana di pembatas aliran menuju Medan Merdeka, ada yang di titik bundaran Hotel bundaran Patung Kuda melakukan aksi, ada yang di dekat sana dekat arah ke Monas. Boleh ya Bang. Siapkan untuk mengantisipasi masa untuk merangsek masuk ke dalam. Ini terlihat massa terus berusaha menjatuhkan barrier yang berada di kawasan sekitar Patung Kuda untuk nantinya masuk ke dalam, namun hingga saat ini masih belum bertindak apa-apa karena masih perhatian kepada seluruh peserta penyampaian pendapat di muka umum. Kami ingatkan, jaga ketertiban, jangan merusak beton barrier yang ada di depan Anda. Sekali lagi saya ingatkan, jangan merusak, nanti akan ada resikonya.
Itu dia Pak. Itu dong. Pasti. Itu kereta cepat Pak. Kereta cepat. Lapor, stasiun Duku Atas dalam kondisi aman, lancar dan terkendali. Selanjutnya siap menerima kunjungan. Ya, pagi hari ini saya bersama-sama dengan para artis, ada Mas Ari Lasso, ada Mbak Yuni, Sarah, ada Desta, ada Nirina, ada Indi, ada Aurel, ada Ola, ada Sari, ada Widi, ada Priscilia, ada Pak Lukman, ada Jesse, apa? Kalau calon nggak usah disebutkan. Kalau sering kali saya harus terjemahkan, lalu dia berfungsi jadi kalimat yang nanti dianggap kurang sopan itu. Seperti kasus saya kan, saya berupaya untuk abstraksikan tuh, bahwa ada kejahatan narasi dari presiden karena terus menghindar dari tuntutan buruh misalnya tuh. Nah, kejahatan narasi istana itu kan disembunyikan melalui headline. Nah, saya menganggap bahwa headline itu semacam usaha untuk menyelundupkan kepentingan sepihak dari kekuasaan. Lalu saya lakukan counter narasi. Diskursus saya selalu sifatnya kritis. Jadi dianggap aja bahwa pertengkaran politik kan mesti sampai ke pertengkaran yang abstrak, karena konsep makin lama makin abstrak. Nah, kalau makin konkret dia makin lama bukan lagi pameran otak tapi pameran otot. Seperti yang hendak dipamerkan oleh Pak Muldoko, akan pasang badan, bukan pasang otak. Waktu itu saya membaca di media massa bahwa Presiden Jokowi pergi ke Cina tuh. Buat apa? Terutama buat nyari investor. Lalu saya anggap bahwa itu jualan IKN. Padahal jualannya udah ditolak oleh Saudi Arabia, ditolak oleh Singapura, ditolak oleh Kanada. Sekarang pergi terakhir ke Cina. Dan kita tahu bahwa Jokowi atau Presiden Jokowi, atau jangan sebut Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu lebih anonim lagi tuh, berupaya untuk membujuk Presiden Cina untuk tanam saham di IKN. Dan bagi saya itu artinya memberi keleluasaan pada sebuah negara yang sedang berupaya untuk menghegemoni atau bahkan menganeksasi negara-negara tetangga. Dan itu ada faktanya di Bangladesh, di Afrika tuh, kalau gagal bayar utang maka diambil alih bagian-bagian dari negara itu. Jadi ada preteks, ada peristiwa sebelumnya. Maka saya sebut bahwa Presiden Jokowi hendak menjual negara. Kan dasarnya itu kan dia jadi semacam sales promotion boy tuh kemana-mana itu. Ini IKN. Padahal sebetulnya janjinya dari awal IKN itu adalah proyek bisnis yang tidak melibatkan APBN. Sekarang Jokowi pakai APBN untuk biaya IKN yang makin lama makin besar. Padahal APBN itu adalah dana sosial untuk pendidikan, untuk kesejahteraan. Jadi Pak Jokowi pakai dana itu untuk proyek legasi dia. Yeah. Nah, itu sebabnya saya bilang Pak Jokowi sebagai presiden hanya mementingkan legasi dia tuh, atau bahkan lebih tegas lagi dinasti dia, mengabaikan justru hak buruh, justru hak publik, hak rakyat. Itu yang kemudian bagi saya jenis semacam itu adalah kegiatan dari seorang bajingan, dan bajingan yang tolol. Kalau bajingannya pinter, dia mesti debat dulu dengan kalangan buruh. Tapi saya tidak sebut Pak Jokowi yang bajingan. Kebijakannya itu kebijakan dari ciri-ciri kebijakan yang sifatnya bajingan. Itu dasarnya, lalu jadi heboh. Saudara Presiden harus cabut dengan hasil kerja. Kalau tidak cabut, perlawanan ini akan lebih besar. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita pastikan
akan ada perang puputan di Jakarta. Ya, kita pastikan akan ada perang Baratayuda di Jakarta. Setelah kalian kenali dirimu sebagai kaum tertindas, kenapa kita ditindas? Tapi lantas kemudian kita adalah kelompok terbesar yang mampu menggerakkan perekonomian Republik Indonesia ini. Kemudian kita bukannya dihargai, dihormati, ya kan, dijaga harkat martabatnya oleh negara sesuai amanah konstitusi, tetapi malah kita dijadikan keset, bukan dengan aset negara. Ini berarti rejim brengsek, kurang ajar, brengsek. Tahulah tidak sekiranya sejuta buruh datang dengan motor di istana, tuntutnya masih di sini, presiden tidak mencabut juga, kita cabut mandat presiden itu oleh kita. Sebelah kanan bokong, ditutup juga. Kita tutup akses, seluruh akses, ya. Kawan-kawan, seluruh jalan ditutup. Tidak ada kendaraan umum yang masuk di dalam lingkaran ini, ya. Semua kita tutup. Ya, sebelah kanan itu tutup aja pakai motor sekalian. Jangan kasih lewat. Jangan kasih lewat sedikit pun. Ya, betul. Itu untuk yang ada di depan tempat saya tuh, betul-betul pokoknya, mana pokoknya tuh. Tutup semua akses. Tidak ada kendaraan umum yang bisa masuk ke dalam. We'll be right back.